Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali tema ma la yasa'al muslim jahlu. Ini yang terakhir, yaitu perkara yang tidak selayaknya seorang muslim tidak tahu. Yang terakhir ini yaitu tentang al-imanu bil qadar. Iman kepada takdir, percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk, karena takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara global, ya, secara global, karena ini memang pembahasan juga cukup panjang, tapi setidaknya nanti kita punya gambaran umum dan apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap iman kepada takdir. Ilustrasinya demikian. Takdir itu, al-qadar itu kalau kita ilustrasikan seperti arsitektur, ya, seorang arsitek. Dia ingin membangun sebuah rumah. Ketika dia ingin membangun, maka dia akan menentukan berbagai macam yang dia butuhkan, perencanaan yang dia butuhkan. Maka takdir itu kurang lebih adalah, kalau bahasa letter luck-nya itu kan takdir itu ketentuan, ukuran, ya, ukuran. Tapi takdir di sini untuk lebih kita memahami dengan mudah bahwa takdir itu semacam perencanaan. Karena itu untuk memahami ini kita harus paham ada 4 marotib. Jadi sebelum kita ada di sini, sebelum alam semesta ini tercipta, maka di sini ada 4 marotib atau 4 tingkatan yang ini harus kita pahami bersama. Yang pertama, maratibul iman bil qadar, tingkatan iman kepada takdir itu yang pertama adalah al-ilmu. Lalu kemudian yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq, ya. Jadi ada 4 tingkatan. Nah ini kalau kita punya gambaran umum nanti akan paham. Dan yang saya sampaikan di sini nanti itu adalah iman kepada takdir menurut ahlu sunnah wal jamaah. Karena nanti kalau kita membahas secara detail, ada pendapat-pendapat yang menyimpang dari pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Nah kalau kita memahami ini dengan baik, bagaimana seorang muslim yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, dia mengimani takdir dengan baik, maka dia akan paham. Selain yang pemahaman ini maka salah, keliru. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak berpendapat terlalu hulu berlebihan sehingga dia menolak takdir, atau terlalu tafrid, artinya terlalu menggampangkan sehingga dia kemudian menganggap semua yang dilakukan oleh manusia itu ijbar, artinya terpaksa, kita nggak punya pilihan. Nah tingkatan kita beriman kepada takdir yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya apa? Bahwa semacam ketika seorang arsitek itu ingin membangun rumah, maka dia memiliki ilmu, ukurannya, kemudian kebutuhan materialnya, modelnya, dan semacamnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan alam semesta ini, Allah pun memiliki ilmu itu.
Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ilmu Allah itu sangatlah luas. Sangat luas sekali. Jadi ilmu Allah bukan terbatas kepada tentang penciptaan alam semesta ini dan isinya, tentang dinamika kehidupan manusia maupun alam jin dan isinya. Bukan. Jadi itu bagian dari ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi ilmu Allah itu sangatlah luas. Maka kita harus meyakini sebelum Allah menciptakan alam semesta termasuk kita sebagai manusia di dalamnya, Allah itu memiliki ilmu itu, pengetahuan itu. Ya. Lalu ilmu Allah meliputi seperti apa? Maka ilmu Allah itu meliputi makana, ma yakunu, ma sayakun. Yang pertama adalah makana. Allah itu mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Ma yakunu yang sedang terjadi. Ma sayakunu dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu kemudian yang keempat, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Andai itu terjadi, Allah pun tahu seperti apa kejadiannya. Jadi ada 4. Berbeda dengan kita. Kita tahu yang sudah terjadi. Yang akan terjadi kita tidak tahu. Yang sebelum-sebelumnya yang tidak pernah kita alami, kita tidak tahu. Jadi kita mengetahui hanya apa yang kita alami. Nah, ilmu Allah makana, ma yakunu, ma sayakunu, dan yang keempat yaitu andai itu tidak terjadi, kemudian sesuatu yang tidak terjadi, andai itu terjadi, Allah itu tahu kejadiannya. Dalilnya apa? Yang keempat ini, yaitu ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan mengadu kepada Allah, berharap dikembalikan ke dunia. Maka apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Orang-orang kafir ini andai dia dikembalikan hidup lagi, dikembalikan seperti sedia kala, dikembalikan ke dunia ini, hidup seperti biasanya, la'adu limanuhu anhu. Mereka akan kembali melakukan kemaksiatan, pembangkangan, kedurhakaan kepada Allah. Allah tahu, padahal itu tidak akan terjadi. Tapi andai itu terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Itu yang pertama. Jadi sebelum Allah menciptakan seluruhnya ini, Allah punya ilmu itu. Apa yang nanti akan terjadi, apa yang tidak terjadi andai itu terjadi, dan apa yang sedang terjadi maupun apa yang sudah terjadi. Itu yang pertama, al-ilmu. Ya. Yang kedua, al-kitabah. Ketika Allah sudah memiliki pengetahuan, ingin menciptakan ini, ingin menentukan ini, maka kemudian Allah menulis semua takdir itu. Ditulis di dalam Lauh al-Mahfuz. Ditulis dalam Lauh al-Mahfuz. Ditulis semuanya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat. Ya. Di antaranya, ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terlepas, yang terlena, yang tertinggal di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak ada. Jadi perencanaan Allah itu sangatlah matang, sangatlah detail, dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya itu sudah ditulis. Yang pertama punya ilmunya, seperti apa skenarionya, alam semesta ini, kehidupan dunia, kehidupan manusia, dan yang lainnya. Allah sudah punya skenarionya, gambarannya. Lalu kemudian dituangkan dalam Alkitabah, ditulis itu semuanya. Jadi kalau dalam filmnya apa namanya? Naskah atau apa? Ya. Jadi skenario ya, sama skenario ya, ditulis, alur ceritanya ditulis semua. Jadi takdir semua makhluknya ditulis. Maka yang pertama kali diciptakan sebagaimana disebutkan di dalam hadis adalah al-qalam. Maka diperintahkan kepada pena itu, uktub maqadira al-khalqi. Maka tulis semua takdir makhluknya, bukan sekedar manusia. Semua takdir makhluknya ditulis. Itu perintah Allah. Maka ditulis termasuk kita. Kita hadir di sini itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis.
Jadi tidak ada satupun yang terlena, yang terlewatkan dari semua itu. Itu namanya al-kitabah. Wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin, di dalam surat Yasin. Segala sesuatu itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian yang ketiga tingkatannya adalah al-masyiah. Al-masyiah. Jadi tadi itu adalah rencananya, Allah punya ilmunya, punya pengetahuannya yang begitu detail. Lalu kemudian pengetahuan itu ditulis, dituangkan, dijaga, jadi supaya tidak keluar dari naskah, dari skenario itu, alur ceritanya supaya tidak meleset sama sekali, dijaga di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Yang keempat itu adalah al-khalq. Ketiga dan keempat ini eksekusinya. Jadi di lapangannya itu. Al-masyiah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian itu berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Andai Allah itu menghendaki kepada semua manusia, kepada hamba ini, semuanya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kehendak di Allah, kehendak Allah di situ. Ada keinginan, iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin seperti apa bentuknya, Allah ingin seperti apa manusia, Allah ingin seperti apa fulan ini gerakannya ataupun tindak tanduknya. Itu adalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, andai kita bertanya, apakah keburukan itu juga dikehendaki, diinginkan oleh Allah? Maka kita katakan iya. Maka kebaikan dan keburukan itu diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Maka kebaikan itu adalah muradun li dzatihi, adapun keburukan muradun li ghairihi. Jadi Allah itu menciptakan kebaikan karena memang Allah menginginkan kebaikan itu. Tapi ketika Allah menciptakan keburukan, bukan Allah menginginkan keburukan itu terjadi, akan tetapi karena ada keinginan Allah, yaitu munculnya hikmah yang lain. Misalkan Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan orang-orang beriman untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan hambanya mengingat kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Allah menciptakan manusia, hamba-hambanya yang dia dekat kemudian sujud kepadanya. Itu kebaikan. Lalu keburukan contohnya apa? Misalkan Allah menciptakan neraka. Neraka itu kan buruk. Isinya siksaan kepada hamba-hambanya yang durhaka. Lalu Allah menciptakan iblis. Itu kan buruk. Iblis itu buruk. Kesyirikan itu buruk. Tapi kenapa Allah menciptakan iblis? Bukan muradan lidzatihi, Allah menginginkan iblis itu, tapi Allah menginginkan hikmah di balik penciptaan iblis. Maka itu di situ masyiatullah, kehendak Allah, karena Allah menginginkan hikmah yang lain. Dengan adanya penciptaan iblis, maka akan muncul orang-orang beriman. Lalu akan muncul orang-orang yang berdosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Dengan diciptakannya iblis, maka muncul orang-orang yang bertaubat, Allah mengampuni, Allah terima taubatnya, sehingga nampak maha ampun Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi ada hikmah yang lain dari penciptaan keburukan yang Allah ciptakan. Lalu kemudian yang terakhir adalah al-khalq, yaitu penciptaan itu sendiri, dieksekusi. Kalau seperti tadi, semacam arsitek itu proses penciptaan manusia, proses pembuatan rumahnya itu, penciptaan manusia, semua makhluknya diciptakan. Maka itu namanya eksekusinya, al-khalqu, ya. Penciptaan semua makhluknya, yang masing-masing makhluk itu baik matahari, baik malaikat, baik jin, baik iblis, ataupun semuanya itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semuanya
di antara kita siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 tingkatan itu. Jadi bagaimana gambaran Allah membuat skenario alam semesta ini. Allah memiliki pengetahuan yang begitu detail. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan itu dituangkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ditulis dengan detail supaya terjaga. Sehingga nanti proses perjalanan semua makhluknya itu tidak ada yang lepas dari skenario yang sudah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bergeser. Kenapa? Karena ketika di dalam hadis itu disebutkan rufi'atil aklam wa jaffatil suhuf. Jadi ketika selesai kolam itu, pena itu menulis takdir semua makhluknya, diangkatlah pena itu. Kemudian mengeringlah suhuf, lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya takdir-takdir seluruh makhluknya. Jadi setelah selesai, tidak akan ada perubahan takdir lagi. Setiap kita itu tidak akan mungkin meleset dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir tadi yaitu al-khalqu, penciptaan seluruh makhluknya. Nah dari sini maka perlu kita pahami ada beberapa kaidah yang penting tentang masalah takdir. Yaitu yang pertama, bahwa seperti yang barusan saya singgung, takdir yang sudah Allah tentukan, yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Karena perencanaan Allah itu begitu matang dan begitu detail. Berbeda dengan seorang arsitek mungkin ya, ketika proses pembangunannya itu, membangun rumah mungkin ada masukan, oh ini tiangnya harus diperbesar lagi, oh atau di sini supaya ada tambahan ruangan lagi. Mungkin ketika perjalanan proses pembangunannya ada perubahan. Tapi takdir Allah yang sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu sudah tidak akan ada perubahan lagi. Semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Lalu yang kedua, kaidah yang penting yang perlu kita pahami, bahwa takdir tersebut yang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu tidak ada satupun yang tahu. Sampai malaikat, sampai nabi, orang-orang soleh yang paling dekat, tidak ada satupun dari makhluk Allah yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing hanya menjalankan tugasnya. Tapi detailnya nanti akan terjadi apa, nabi tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Semua hanya menjalankan tugas sesuai yang sudah ditulis, yang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini hikmahnya apa? Kalau takdir itu tidak ada satupun yang tahu, maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita tidak boleh sombong. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Janganlah kalian berbahagia dengan apa yang kalian dapatkan. Jadi kita tidak boleh terlalu bangga, tidak boleh merasa sombong dengan apa yang kita miliki selama ini. Dengan nikmat-nikmat kesehatan, nikmat kedudukan, nikmat kekayaan, nikmat apa saja yang kita rasakan, maka kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena takdir kita nggak tahu. Kita tahu sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi kita nggak tahu, maka kita nggak boleh sombong. Kalau sekarang kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, dihormati di tengah masyarakat, belum tahu 10 tahun yang akan datang mungkin jatuh kedudukan itu, maka kita nggak boleh sombong. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalau kita sekarang miskin, belum tentu 20 tahun yang akan datang kita kaya. Kalau kita sekarang kaya, belum tentu 20 tahun yang akan datang kita bangkrut. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita tidak boleh sombong. Yang kita lakukan adalah bersyukur. Wala tafrahu bima atakum. Lalu yang kedua,
Hikmahnya apa? Kenapa kita tidak mengetahui takdir itu? Yaitu jika kita mendapatkan musibah, maka kita tidak boleh terlalu bersedih. Kita tidak boleh terlalu bersedih. Sebagaimana ayat tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Supaya kalian itu tidak berputus asa terhadap apa yang sudah berlalu. Andai kita sekarang miskin, berkecukupan pas-pasan, maka kita tidak boleh bersedih hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu nasib kita, takdir yang Allah dituliskan 10 tahun yang akan datang, kebalikan yang tadi. Bisa jadi kita sukses dengan bisnis tertentu. Bisa jadi kita mendapatkan ketiban berkah lah, misalnya itu ketiban kelapa. Wong tuane sugih misalnya meninggal dapat warisan yang banyak. Atau pas lagi macul nemu gentong emas, gitu kan? Kan nggak tahu. Maka kita tidak boleh bersedih dengan yang sekarang. Ketika kita sekarang tertimpa bencana, misalkan ada banjir, ada gempa bumi, rumah kita hancur, kita tidak boleh terlalu bersedih. Maka kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Kejadian yang sudah terjadi menimpa kita, kita katakan itu sudah menjadi takdir Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Jika Allah berkehendak, maka itu terjadi. Maka akan membuat kita merasa lega, ridho dengan apa yang sudah ditetapkan kepada kita. Lalu kemudian hikmahnya lagi apa? Kenapa kita tidak tahu takdir kita secara detail? Kita hanya mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Bahwa ketika kita beraktivitas, maka kemudian serahkan semuanya itu kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kita bekerja, nanti pekerjaan kita mendapat gaji berapa, serahkan kepada Allah. Misalkan kita beternak, ternak kambing, kemudian dikasih pakan, nanti hasilnya berapa, serahkan kepada Allah. Ketika dijual kan kita tidak tahu pastinya apakah laku 3 juta atau 5 juta. Belum tentu kita tahu. Kita tidak tahu. Artinya setelah kita berusaha beraktivitas, serahkan itu semua kepada Allah. Misalkan yang kemarin sama-sama kambingnya kambing Jawa Randu misalkan. Kebetulan yang pertama dijual harganya 3 juta. Nah yang satu dia lagi orang butuh ini buat kontas. Saya beli 15 juta. Kan orang ngerti. Ya kan? Maka kita harus ketika beraktivitas bekerja selesai, serahkan setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertani, orang berjualan pun demikian. Kita berbelanja, kita berusaha, coba kita jualan ini, nanti laku, kita nggak tahu. Apakah akan laku cepat atau laris dan semacamnya, kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Dan yang keempat, ketika kita beramal, maka kita tidak boleh ujub diri, merasa bangga. Ya. Kita lihat kok orang itu pada jalan-jalan aja di taman, orang bermain aja tongkrongan. Alhamdulillah aku ngaji nang sari gelas. Kita nggak boleh ujub merasa bangga. Aku ngaji nang sari gelas. Alhamdulillah aku puasa sunnah. Alhamdulillah aku sudah berinfak hari ini. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita lakukan dari amal soleh. Kenapa? Amal soleh yang kita lakukan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semuanya itu tidak lepas dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersedekah, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Ketika kita berpuasa, sholat, itu tidak lepas dari kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tidak boleh ujub diri. Kalau kita ujub diri, padahal Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi penentu amal itu adalah amal-amal terakhir. Mungkin sekarang usia kita 40 tahun, kita biasa-biasa saja beramal. Bisa jadi setelah sepuh kita dikasih umur panjang, Allah sadarkan kita.
kita baca atau kita mendengarkan, tidak sengaja membuka YouTube, kita mendengar, oh ini pengajian bagus, tergugah hati kita. Akhirnya kita semakin rajin membaca Quran, semakin rajin berzikir, semakin rajin bertaubat, beristighfar, semakin rajin beramal soleh. Kemudian mati dalam keadaan beramal soleh. Innamal a'malu bil khawatim. Maka ketika beramal kita tidak boleh ujub diri. Tidak boleh ujub diri. Itu setidaknya ada 4. Ada 4 hikmah kenapa kita tidak tahu dengan detail takdir kita. Ya, takdir kita. Tapi kita sebagai manusia harus paham. Harus memahami dengan baik bahwa kita posisinya sebagai manusia itu diberikan 2 hal oleh Allah. Yang pertama masyiah, iradah, kehendak, ikhtiar, memilih. Yang kedua, kita diberi kudrah, kekuatan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memposisikan manusia itu tidak ijbaran, tidak dipaksa. Kamu harus kafir, kamu harus iman, kamu harus sedekah, kamu harus tidak. Allah berikan ikhtiar kepada manusia, memberikan pilihan. Maka di dalam hatinya itu ada hal-hal yang manusia itu bisa memilih. Kalau kita misalkan sekarang lapar, maka Allah pilihkan kepada kita 1, yaitu keinginan untuk makan. Yang kedua, keinginan tidak mau makan. Allah berikan itu dua-duanya. Tinggal Anda memilih mana. Panjenengan pilih mana. Mau makan sehingga laparnya hilang, atau tetap lapar dan tidak mau makan sehingga tetap lapar. Nah, pilihan itu ada pada kita. Dan Allah kasih kudrah itu. Kudrahnya apa? Kemampuannya. Kita bisa membeli makanan, kita bisa masak, kita bisa makan. Allah beri kemampuan itu. Dalam hal kebaikan dan keburukan pun demikian. Karena Allah memberikan masyiah, memberikan iradah, kehendak kepada kita, ikhtiar, pilihan kepada kita. Allah tunjukkan, ini jalan baik, ini jalan buruk, ini jalan takwa, ini jalan fujur. Ini iman, ini kufur, ini tauhid, ini syirik. Allah berikan itu di hadapan kita. Dari mana kita tahu? Allah utus para rasul. Makanya iman kepada rasul kemarin. Allah turunkan kitabnya supaya dijelaskan semua. Ini jalan yang diridhoi oleh Allah, ini jalan yang tidak diridhoi Allah. Sementara manusia sudah dikasih masyiah, kehendak, sudah diberikan kemampuan untuk memilih. Maka silakan pilih mana. Maka di situ ada sunnatullah, dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan di dalam kitab, siapa yang beramal soleh, masiruhu ilal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang dia bermaksiat kufur kepada Allah, masiruhu ilan nar, dia akan kembali kepada api neraka. Jadi manusia posisinya itu diberikan pilihan, dan manusia diberi kudrah, kekuatan untuk memilih. Memang ada takdir-takdir yang tidak, manusia itu tidak bisa memilih. Contoh misalkan Allah ciptakan kita sebagai laki-laki. Apakah ketika kita di alam rahim, ketika di rahim ibu kita, ya, rebutan jenis kelamin, aku pengen wedun loh, nggak bisa. Allah ciptakan kita laki-laki, itu adalah takdir yang tidak bisa dipilih. Allah ciptakan warna kulit kita, tidak bisa dipilih. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo mata. Tidak bisa dipilih. Ya. Tapi ketika jalan iman, jalan kufur, jalan sunnah, jalan bid'ah, jalan kebaikan, jalan keburukan, Allah berikan kita pilihan. Ya. Karena itu, ini dikembalikan kepada kita. Allah sudah jelaskan siapa yang memilih jalan kebaikan, siapa yang memilih jalan keburukan, masing-masing ada konsekuensinya. Lalu kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa takdir ini juga terkait dengan akal, sehingga seseorang terkadang dia mencerna dengan akal. Harus kita pahami bahwa akal manusia itu terbatas, kemampuannya terbatas, sehingga tidak semuanya bisa dicerna. Karena itu kalau kita meyakini, merasa bahwa akal kita terbatas, misalkan akal manusia itu tidak bisa mencerna kenapa, misalkan apa ya, yang tidak bisa dicerna.
Kenapa yang tidak bisa dilogika apa misalkan ya? Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari misalkan apa? Ya. Ya kenapa perempuan itu melahirkan, laki-laki tidak melahirkan? Tidak bisa dicerna. Karena itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih besar lagi secara umum ini, akal manusia itu terbatas. Kalau akal manusia itu terbatas, tidak mampu untuk memikirkan semuanya, maka disitulah kewajiban al-imanu bil qadar. Kita wajib mengimani, istislam. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk menerima takdir. Kemudian yang terakhir terkait masalah takdir, bahwa takdir itu tidak membatalkan hukum sebab akibat. Jadi mungkin ada di antara orang yang mengatakan, kalau kita sudah ditentukan sebagai penghuni surga, si fulan sudah ditentukan sebagai penghuni neraka, masing-masing kita sudah ditentukan takdirnya penghuni surga atau penghuni neraka, untuk apa kita beramal? Ya kan? Untuk apa? Itu dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sahabat bertanya, Allah nattaqilu ala kitabina. Kalau Allah sudah tetapkan kita penghuni surga, Allah sudah tetapkan kita penghuni neraka, berarti kita cukup saja sudah bertawakal dengan kitab yang sudah ditulis oleh Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak. Ya, i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk mengikuti jalan takdirnya. Jadi kita tidak boleh bersantai-santai. Kenapa nggak boleh bersantai-santai? Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu takdir kita. Kita penghuni surga atau neraka, tahu nggak? Nggak tahu. Karena kita tahu, tidak tahu, maka kita harus berusaha. Harus ada hukum sebab akibat yang kita lalui. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita percaya kalau kita lapar, maka kita harus makan supaya lapar kita hilang. Ya kan? Kalau kita ingin punya anak, maka kita harus menikah. Gak mungkin orang gak menikah punya anak. Hah? Masa anak? Jadi segi anak ya segi anak-anakan, boneka, anak boneka itu. Gak mungkin. Kalau orang misalkan dia mengatakan ajal kita itu sudah ditentukan, kematian kita sudah ditentukan, lalu kita sakit, kita biasa aja. Artinya, lah, meriang kanker, kadar ajal wis ditentukan, nak ora berobat ya, nak ora mati, ya ora mati, wong ajal yang tekan. Enggak seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengakui sendiri kita lapar, untuk menghilangkan lapar maka kita mengambil sebabnya. Apa itu? Makan. Maka dalam hal ini, kalau Allah sudah menentukan fulan penghuni surga, fulan penghuni neraka, tapi itu rahasia, maka takdir itu adalah sirrullah maktum, rahasia Allah yang disembunyikan. Masing-masing kita nggak tahu siapa kita semuanya, apakah penghuni surga atau penghuni neraka, tidak ada yang tahu. Maka supaya kita bisa menjadi penghuni surga, kita ambil sebab itu. Apa sebabnya? Beramal soleh. Beramal soleh. Kalau kita ingin menjadi seorang penghuni surga, maka kita harus beramal soleh. Artinya, kalau ada seseorang dia tidak mau beramal soleh, berarti seolah-olah dia menginginkan bukan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena Allah sudah kasih pilihan kepada kita, sudah kasih kemampuan kepada kita. Seperti orang yang lapar, di depannya ada makanan, silakan. Mau kenyang, laparnya hilang, atau tetap lapar, silakan. Pun demikian dengan kita posisinya sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Maka silahkan dipikir sendiri. Ketika ada di antara kita, ada panggilan sholat, ada panggilan hati untuk bersedekah, uang ada panggilan untuk berwakaf, ada panggilan untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, dan seterusnya. Hati kita menolak, maka harus dicerna. Karena kita punya pilihan, kita ingin menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Dan yang terakhir,
kita tidak boleh berdalil, berargumentasi dengan takdir untuk melakukan satu keburukan. Karena ini terjadi di zaman sahabat. Ketika ada seorang mencuri, ditangkap, akan dipotong tangannya. Lalu kemudian dia berkata kepada Umar bin Khattab, "Kenapa engkau mencuri?" "Aku mencuri karena sudah ditakdirkan oleh Allah." Nah itu, ya. Jadi dia berdalil dengan takdir. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Sekarang pun aku memotong tanganmu karena takdir dari Allah." Seperti itu. Jadi jenengan nanti tidak boleh ketika meninggalkan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai meninggalkan atau melakukan kemaksiatan ditanya, "Kenapa enggak sholat?" "Aku ditakdirna Gusti Allah ora sholat." Enggak bisa. Kenapa? Karena takdir itu kita enggak tahu. Kita enggak tahu bahwa kita itu sholat atau tidak sholat. Ditulisnya itu apa enggak tahu. Maka kita harus melakukan sesuatu yang menjadi sebab, yaitu penghuni surga atau penghuni neraka. Karena kita masing-masing sudah diberikan masyiah, kehendak dan kekuatan untuk melakukan, untuk memilih itu. Sehingga jangan sampai ya, di antara kita beralasan melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan karena takdir dari Allah. Kenapa? Karena berargumentasi dengan sesuatu yang kita tidak tahu itu batil, salah. Ya, Anda berargumentasi dengan sesuatu yang salah, yang tidak diketahui, maka itu tidak dibenarkan dalam logika kita. Maka ketika orang bermaksiat, ketika ditanya kenapa mencuri, kenapa berzina, kenapa minum khamar, kenapa berbuat riba, dia mengatakan semua itu saya lakukan karena takdir dari Allah, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia berargumentasi dengan sesuatu yang dia belum tahu. Nah, ketika dia mencuri, katakanlah betul-betul mencuri, maka itu memang sudah menjadi takdir Allah, tapi atas pilihan dia. Padahal ketika keburukan di hadapan dia, dia punya pilihan. Oh, berarti dia memang memilih jalan itu. Konsekuensinya yaitu dia akan mendapatkan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari pengajian ini tentang masalah takdir, bahwa setiap kita diciptakan punya pilihan, setiap kita diciptakan punya kemampuan, tapi kemampuan dan pilihan kita itu tidak lepas dari masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, kita tidak boleh bersandarkan kepada takdir kemudian kita tidak beramal. Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu fakullun mayassarun lima khuliqalahu." Beramallah karena setiap kalian itu dimudahkan untuk mengikuti jalan takdirnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti jalan takdir yang menuju kepada kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.